Ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudlillahu mayasa wa yahdi mayasa huwa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thariqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, kita sebagai umat Islam, yaitu pengikut Nabi Muhammad yang berdasarkan Al-Quran dengan hadis, maka kita hati-hatilah sekarang melangkah, karena zaman sekarang ini sudah jauh berubah dengan zaman-zaman sebelum kita dulu, sesudah di zaman-zaman Nabi dulu. Sekarang banyak kita jumpai orang-orang yang pandai di mana-mana. Di depan mata kita, kanan kiri kita, selalu kita jumpai orang-orang pandai di muka bumi ini, yang banyak mengaku ustadz, banyak mengaku kiai, banyak mengaku tuan syekh, dan mengaku wali-wali Allah, dan banyak pula yang mengaku orang-orang yang takwa dan beriman kepada Allah. Banyak sekali yang kita jumpai. Tapi sekarang kita mengambil satu saja di kalangan kita sekarang ini, kita cari orang yang benar itu susah. Yang pandai banyak, tapi yang benar itu susah. Hampir gak kita dapatkan di lingkungan kita orang yang benar. Inilah yang kita hadapi zaman sekarang ini, yang kita hadapi. Maka contoh daripada orang yang pandai tapi nggak benar, dan orang yang benar dan pandai, itu kita kisahkan sesuatu di dalam ilmu ma'rifat. Yang kita hadapi sekarang ini, agama Islam itu terbagi dua. Di kalangan kita, umumnya Indonesia, Islam terbagi dua. Islam yang keturunan agamanya dan Islam yang berwali dan bersahadat. Ada Islam yang dari keturunan, mengaku Islam dirinya dari anak-anak, dan ada juga yang Islam dia itu dibimbing dengan wali dan dia bersahadat. Kalau Islam keturunan itu nggak bersahadat, karena udah mengaku Islam dari lahir. Tapi kalau Islam yang dibimbing oleh wali-wali Allah, dia mengucapkan syahadat, karena syahadat itu adalah rukun Islam yang pertama. Karena agama itu, kalau kita kan dalam ilmu fikihnya, wajib beragama itu setelah balik dan berakal. Jadi orang yang nggak balik dan nggak berakal itu nggak wajib beragama. Jadi anak-anak nggak wajib beragama, karena anak-anak itu dalam keadaan suci. Jadi orang-orang yang beragama itu, yang sudah mengaku beragama, yang sudah memeluk agama, maka wajib mengerjakan perintahnya. Orang yang sudah memeluk agama wajib mengerjakan perintahnya. Kalau nggak dikerjakan perintahnya, itu dosa. Tapi anak-anak nggak wajib, yaitu mengerjakan perintah agamanya, karena dia itu belum memeluk agama, masih dalam keadaan suci. Jadi Islam itu nggak ada keturunan.
Islam itu nggak ada keturunan. Islam itu kata Nabi Muhammad dalam satu hadisnya, Islam itu bersaksi. Al-Islamu antas hada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi. Islam itu bersaksi dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqima sholah wa tutiya zakah wa tasoma ramadana wa tuhijal bayita. Itu seterusnya. Jadi apa perbedaan Islam keturunan dengan Islam yang bersahadat? Kalau kita ambil dari kata ma'rifatullah, setelah kita meninggal dunia nanti, ada dua jalan yang ditempuh oleh manusia kembali kepada Tuhannya. Yang pertama yaitu jalan umum. Islam yang gak bersahadat, yang mengandalkan Islam dari keturunan, dia wajib yaitu memperbanyak ibadah-ibadahnya. Wajib memperbanyak ibadah-ibadahnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah-sunnah, untuk mengumpuli pahala. Untuk mengumpuli pahala sebagai bekal untuk kembali yaitu menghadap Allah. Bekal yaitu bekal mati kalau orang sekarang kan. Untuk bekal mati. Itu Islam yang dari keturunan. Kenapa kok begitu? Karena dia bakal tersesat, bakal terhambat yaitu di alam barzah. Setelah dia itu meninggalkan dunia ini, meninggalkan badannya, dia masuk alam barzah. Di situ butuh modal, butuh pahala, butuh bekal untuk menunggu yaitu hari kiamat. Nunggu bekal, butuh bekal. Jadilah kalau kita kumpulilah pahala kita sebanyak 40 tahun lamanya, sementara kita di alam barzah itu jutaan tahun nggak kiamat-kiamat, kira-kira bakal kita itu cukup nggak kira-kira? Nggak cukup. Maka para wali-wali Allah itu mengambil jalan yang lain, yaitu jalan asal mula jadinya manusia. Di jalan itulah nanti kita akan selamat, nggak melewati alam, nggak masuk alam barzah, nggak menunggu hari kiamat, nggak masuk alam maksar, nggak menunggu hari mizan. Karena orang-orang di alam barzah itu udah pasti, yaitu ada pengadilannya, yaitu alam mizan. Tandanya dia itu bersalah. Jadi kalau kita itu mati terus masuk alam barzah, nunggu hari kiamat, berarti kita orang-orang yang salah. Karena kita akan menghadapi yaitu pengadilan yaitu mizan. Jadi wali Allah itu mengambil jalan yang dia ketahui dari ilmu ma'rifatnya. Karena semua orang itu selalu mengatakan, tadi kita bacakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalan orang-orang yang engkau beri petunjuk. Jadi kalau agama kita dibimbing oleh wali, berarti kita itu mengikuti jalan orang yang telah diberi petunjuk. Maka agama kita ada syahadatnya. Jadi orang yang agamanya ada syahadatnya, yang dibimbing oleh wali sampai saat matinya, maka ketika dia itu meninggal dunia, dia ada yang jemput. Ada yang jemput. Jadi wali Allah itu nggak jumpai kita itu sebelum kita itu meninggal, nggak begitu. Setelah kita meninggalkan badan baru jumpa di alam situ. Jadi yang jumpai orang waktu mati itu bukan wali Allah, itu si bangsa jin. Yang berwujud gurunya, yang berwujud bapaknya, kakeknya, istrinya, banyak yang lain-lain itu. Jadi kita itu megap mau mati, datang kakeknya ngajak, datang mamanya ngajak, gitu wujudnya begitu. Itu sebagai jin. Tapi kalau wali Allah itu setelah kita meninggalkan badan, baru ada perjumpaan di situ. Dan kita akan dibawa oleh wali Allah itu melewati alam barzah. Melewati alam barzah, memasuki alam mulki. Di situ kita jumpa seseorang yang mirip dengan ibu kita wajahnya, tapi bukan ibu kita yang di dunia, yaitu sifat ibu kita waktu di dunia dulu yang memeliharaannya dan sifat penyayangnya. Maka kita ditempel oleh wali Allah itu dengan stempel rohim. Lalu kita melangkah lagi, diajak oleh guru kita, yaitu melewati alam neraka, masuk alam malakut. Di situ kita jumpa kepada wajah yang mirip bapak kita.
Tapi bukan Bapak kita yang ada di dunia dulu, sifat Bapak kita yang di sana menunggu kita, yaitu sifat pengasihnya. Maka ditempel kita dengan yaitu stempel Rahman. Lalu kita melangkah lagi sama guru kita, melewati alam surga, alam nirwana, menuju alam Jabarut. Disitulah perjumpaan kita dengan Nabi Muhammad diserahkan oleh guru kita. Karena kita bersumpah, bersaksi di hadapan guru kita, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Disitulah guru tadi itu mempertahankan ini umatmu ya Rasulullah, akulah saksinya bahwa dia itu memeluk Islam pada umur sekian. Dia membenarkan Tuhan itu Allah dan Rasulnya itu kamu ya Rasulullah. Maka sama Nabi Muhammad ditempel, dikasih tempel oleh Nabi Muhammad kata sepaat Nabi, kata bahasa umumnya, dan sepaat Nabi ditempel dengan stempel Allah. Maka kita itu mendapat 3 stempel dalam perjalanan menuju kepada Allah tadi, yaitu dari alam mulki itu stempel Rahim, di alam malakut stempel Rahman, di alam Jabarut stempel Allah. Ada 3 stempel, Allah, Rahman, dan Rahim. Dari 3 stempel inilah kita disuruh melangkah menuju alam Tuhan, melewati alam lakusa. Alam lakusa itu gelap gulita, nggak ada suatu penerangan sedikit pun. Dari 3 stempel itu dikeluarkan cahaya dari kita. Potongan Nabi tadi makan cahaya dari kita, dia melewati alam lakusa menuju alam Tuhan. Itu dirahasiakan oleh ilmu makrifat. Nanti kamu akan menjumpai masalah ini ketika kamu menuntut ilmu itu. Inilah perbedaan agama yang bersahadat, yang ada gurunya, yang ada walinya, dengan agama yang keturunan. Kalau agama keturunan gak ada yang tanggung jawab, sholatnya yang gak tanggung jawab, hanya pahala yang kumpuli, dan semua ibadah-ibadah gak ada yang tanggung jawab. Tapi dikasih pahala oleh Allah, dikumpulilah oleh mereka untuk bekal, yaitu menuju kepada Allah, yaitu masuk alam barzah, terjebak di situ sampai nunggu hari kiamat. Setelah kiamat diadakan oleh Allah alam mahsyar, itu terbengkalai manusia di situ, nunggu hari pengadilan. Jadi orang yang lewat situ udah pasti orang yang bersalah. Kenapa kok bersalah? Karena akan memasuki pengadilan. Tapi kalau lewat jalan-jalan orang diberi tunjuk tadi, alam para wali-wali Allah itu nggak ada masalah, karena nggak menghadapi hari mijan. Jadi dia tuh nggak akan dapat kiamat lagi, nggak akan merasakan kiamat, karena dia sudah kembali ke alam Tuhannya. Tapi kalau di alam barzah bakal dikiamatkan oleh Allah, dibunuh lagi manusia itu, walaupun sudah arwah, sudah jiwa, badannya sudah hancur, dibunuh lagi, jin-jin dibunuh semua, habis mati semua. Baru ada hari kebangkitan namanya alam mahsyar. Itulah perbedaannya. Jadi kita sekarang milih yang mana? Ada yang milih jalan umum ya silakan, banyak-banyak beribadah, ya. Milih jalan yang Allah beri petunjuk, para wali-wali Allah silakan, maka taatilah mereka, ya, ikutilah mereka sampai akhirat kita, insya Allah kita akan sempurna menghadap Tuhannya. Itulah gambaran perbedaan tadi, orang yang agamanya keturunan dengan orang yang agamanya ada walinya. Enggak dipaksa, la ikraha fid-din, tidak dipaksa beragama. Jadi orang-orang yang agamanya keturunan, dari keturunan, dia selalu mengelah-kelah. Ketika ditanya agamanya apa, Pak? Islam. Sama siapa? Sekarang ini kan zaman ulama, Pak, zaman wali. Sama siapa, Pak, bersyahadat? Oh, aku sudah dari ketua Islam. Aku sudah syahadat. Kapan, Pak? Waktu sholat, katanya. Itu alasan dia. Adakah rukun sholat tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat? Itu enggak ada. Yang ada baca tahiyat. Yang ada. Bacaannya bisa sama, tapi namanya beda. Dibacanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di waktu sholat dikatakan baca tahiyat. Dikala kita memanggil orang sholat namanya azan. Sama bacaannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, katanya. Itu orang azan apa orang syahadat? Orang azan. Bacaannya sama, tapi namanya beda-beda. Jadi kapan kita itu memasuki agama Islam mengucapkan syahadat
mengaku bahwa kita Islam? Kapan? Kata fikih, kata hadis Nabi, ketika balik dan berakal. Anak Nabi Muhammad saja masuk Islam setelah dewasa. Kalau kita buka kitab yaitu Fadilah Amal, halaman 571, itu ada cerita tentang masalah keluarga Nabi. Si Zainab itu anak Nabi Muhammad yang pertama kali dengan Khadijah. Ketika dia menikah 5 tahun lamanya dari Khadijah, lahirlah anak namanya Zainab. Zainab masuk Islam setelah dewasa, nggak dari anak-anak. Zainab itu anak Nabi itu masuk Islam setelah dewasa. Anak Nabi saja masuk Islam. Ada satu anak-anak yang masuk Islam belum dewasa, yaitu namanya Abdullah bin Abbas, yaitu anak Ibnu Abbas. Namanya Abdullah bin Abbas. Itu kira umur 12 tahun. Kalau kita lihat di kitab Fadilah Amal, kitabnya orang-orang tablik, orang jauh lah itulah. Dia pun membacanya itu kan. Taunya dia itu. Jadi kita tinggal milih agama yang mana yang kita ikuti. Agama Islam keturunan ataupun agama Islam yang dalam didikan oleh wali Allah. Dalam oleh wali Allah. Kalau yang dari didikan itu dia itu sudah mengucapkan kalimat syahadat di waktu dia itu memasuki kedewasaan. Itu caranya begitu. Karena Islam itu dipeluk setelah balik dan berakal. Gitu. Maka sekarang ini zaman ulama, bukan zaman Nabi lagi. Zaman ulama pewaris Nabi. Jadi orang-orang pandai itu walaupun dia itu membaca Al-Quran, membaca hadis, tapi dia tetap menghindar, mengelah, dia nggak percaya hal yang kita omongkan ini. Nggak percaya. Banyak itu ulama-ulama yang nggak percaya. Dia ngaku ulama, tapi nggak percaya hal tentang masalah yang kita omongkan ini. Banyak bermacam-macam alasan. Apalagi orang yang pandai bahasa Arab. Wah, kalau Islam itu kan dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Harus kita tahu, yaitu nahu sorabnya, biar kita itu nggak tersesat. Orang Arab itu banyak yang ahli bahasa Arab. Tapi kenapa Abu Jahal tersesat, Abu Jahal? Karena nggak memahami apa yang dia baca. Maka mereka itu banyak mengkela-kela, nggak mau dia bersahadat. Kenapa kok malu dia nggak mau bersahadat? Karena dia dapat titel SAG, MAG, maka dia itu malu bersahadat. Sama dengan zaman Nabi dulu, yaitu orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab. Dia itu membaca kitab di kala itu ya hafal betul. Injil di kala itu dibaca. Tapi dia itu nggak mau ikut Muhammad karena enggan, karena dia itu sombong akan kedudukannya. Aku kan kepala suku, aku kan tahu hukum. Nah, apa harus ngikut Muhammad, anak yatim itu? Tidak zaman sekarang ini. Gurunya kan nggak ada titelnya, nggak ada pendidikannya. Aku kan sudah profesor doktor. Jadi nggak mau ngikut yang diterangkan kita ini. Sementara pengajian kita ini bukan orang bodoh-bodoh yang ngaji. Semalam dari Arab itu orang Ampat datang. S2 ngambilnya di Arab sana, S2. Di Arab sana LC gelarnya. Datang kemari masuk tarekat kita. Saya tanya, kamu kan paham Quran, kamu kan paham hadis, kamu itu kan ahli, kamu udah master agama. Kenapa kamu masuk tarekat Satara di sini? Kami di sini ini mencari wasilah. Karena banyak orang yang pandai-pandai di luar sana, tapi sedikit orang yang benar. Kalau Quran saya fasih, orang Arab, bahasa kami Quran itu, kami tahu betul. Jadi orang yang ngaji kita itu bukan orang apa. Semalam lagi ada yang dari Gontor, kuliah di Gontor, ya, ikut ngaji pada kita. Udah sarjana di Gontor sana. Jadi yang ngaji kita itu orang pandai-pandai. Tapi kenapa orang sebagian itu nggak mau meyakini tentang hal yang kakek omongkan ini, yaitu jalan seperti jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk, yaitu jalan para wali-wali Allah. Itu jalan asal mula jadinya manusia. Dan setelah kita kembali ke jalan yang kita lewati dulu, kita kembali menghadap Allah. Dengan yaitu ilmu ma'rifatnya. Jadi kita hati-hati sekarang ini, jangan ngeyel,
Jangan ngengkang dablek sakarepe dhewe. Harus kita itu betul-betul terbuka pola pikir kita untuk ke depan. Masalah-masalah dunia ini memang susah, tapi nggak seberapa dibandingkan masalah di akhirat nanti yang luar biasa susahnya. Rasa jauh-jauh sampai ke sana ke neraka. Di alam barzah saja sudah luar biasa kita kesusahannya. Contohnya apa? Contohnya ketika kita tidur, terus kita ada mimpi dikeroyok orang, mau dibunuh orang. Kira-kira macam mana? Kita bangun ketakutan nggak? Takut kali. Kita tidur mimpi dikejar-kejar ular, mau dimakan ular. Kita bangun takut nggak itu? Takut sekali. Itu baru mimpi. Jadi nanti kalau kamu tidur panjang, yang namanya mati di alam barzah, mimpi kamu mau dimakan ular, nggak bangun-bangun sampai nunggu hari kiamat, macam mana kira-kira masalahmu? Susahnya. Menakutkan sekali. Karena kata Allah di Al-Quran surat Al-Zumar diterangkan di situ, sesungguhnya tidur itu sebahagian daripada mati, dan mimpi itu sebagian alam akhirat. Kata surat Al-Zumar. Jadi ketika kita tidur panjang, yaitu mimpi apa kita di alam tidur panjang itu, di alam barzah itu. Andai kata tidur yang mimpi yang bagus, alhamdulillah. Kalau mimpi yang buruk, a'udzubillah. Luar biasa. Maka kita ambil jalan wali-wali Allah. Siratal ladzina an'amta ala. Seperti jalan orang-orang yang telah diberi petunjuk. Kita ngikutin mereka yang dapat petunjuk, yaitu ulama pewaris Nabi. Kita ikuti jalan mereka. Insya Allah dia saja selamat, apalagi kita yang di belakangnya kan begitu. Jadi kalau kita jalan sendiri pulang kepada Allah, sampai nggak kira-kira? Bawa bekal banyak, bawa pahalanya entah berapa ton, entah berapa truk pahalanya dibawa, didorong dengan becak dayungnya, bawa pahala, masuk alam barzah, jumpa sama jin di sana. Loh, itu kan cucunya Adam. Kok masuk kemari, mau kemari? Dia mau jumpai Tuhan. Mak, kita rampok saja ini katanya. Dirampok pahalanya habis di podakan. Nangis bapak kita di alam barzah sana. Terus mohon kepada Allah, ya Allah, berikan kami anak yang soleh. Terus anak yang soleh kirim doa, dikirimi sama dari dunia menuju alam barzah. Yang sedihnya tadi dikirim sama untuk orang tuanya, nggak tahu alamatnya. Wah, 2 kali masalah ini. Anak yang tadi kirim doa, motong ayam, kan? Diundang tetangga kirim doa untuk apa? Untuk bapakku, ini 1000 harinya, katanya. Yang kirim ke sana nggak tahu alamat bapaknya ada di mana. Mak nyasar lagi doanya, dan itu. Yang aneh lagi ditipu oleh pak kaumnya. Kita yang motong ayam, kita yang buat berkat genduri, doanya untuk bapaknya sendiri pak kaumnya, nggak untuk bapak kita. Ada yang kita akan dengarkan, kurang ajar pak kaum ini. Kan kasihan itu yang genduri itu. Masa dia doakan untuk bapak dia sendiri, nggak untuk bapak yang yang genduri. Itu curang pak kaumnya itu kan. Tapi dia sendiri yang doa yang nggak tahu, apalagi kan sedih itu ya. Dia yang doa nggak tahu entah kemana itu arah doanya. Itulah sekarang kejadiannya begitu. Karena dia terjebak di alam barzah, habis pahala-pahala untuk bekal di sana, dia minta bantuan lagi kepada anak yang di dunia, dikirimi oleh anaknya pahala di dunia, salah alamat pula, nyasar. Sedih sekali. Mereka kakek kasih tahu kan, di mana tak orang tuamu kan, udah apal kan, di mana? Yakinlah orang tua itu kembali kepada Allah kan. Ya kalau yakin kembali kepada Allah, Allah itu kan punya rumah. Punya rumah. Jadi kalau kamu itu datang kepada kakek Malik, berarti kakek masukkan rumah kakek, masuk rumah kan begitu kan. Nah, jadi kalau udah orang tua kembali kepada Allah, Allah itu punya rumah, sekarang orang tua kita ada di mana? Di rumahnya Allah. Di rumahnya Allah. Maka kirim-kirim kayak ke sana kirimnya itu. Jangan ke rumah gubuk, pinggir sungai. Nanti nyasar ke rumahnya Allah kalau kirim. Tahu kan rumahnya Allah? Di kolbunya orang mukmin. Jadi agama kita nggak punya orang mukmin, nggak punya wali. Jadi orang tua kita macam mana nasibnya? Menyedihkan. Nah kita harus dewasa pola pikir kita, harus bijak kita berbuat. Jangan apa juga aku ikhlas. Kalau masalah ikhlas dan sabar kalah sama maling.
Kalau kamu hanya belajar ikhlas dan sabar, kamu belajar sama maling itu lebih jago. Dia ikhlas kena hujan, kena gigi nyamuk nunggu orang tidur. Dia sabar nunggu orang tidur. Dan itu baru masuk, dia baru mencuri. Kalau sabar dengan ikhlas lebih jago itu maling, mencuri itu. Ya. Di bawah pohon manggis diam dari gigit nyamuk. Ikhlas dia gigit nyamuk. Kenapa? Dia nunggu dengan kesabaran, nunggu yang punya rumah tidur. Gitu. Jadi jangan kamu bahkan aku udah ikhlas, aku sabar, udah bangga kamu dengan amalmu yang ikhlas. Ikhlasnya kemana? Ikhlas nyasarnya. Harus kita tuh dewasa pola pikir kita. Kemana amal kita ini melangkah? Udah berapa Pak pahalamu jumlahnya? Di mana letak pahalamu kamu taruh? Nanti kalau kamu pulang ke sana, kalau kamu nggak tahu letak pahalamu, jumpa nggak kira-kira? Kamu mau pergi ke kisaran, kamu kirim pahalamu ke Medan, akhirnya ya bertolak belakang, ya nggak jumpa. Disitulah kita itu sedih sekali pada agama yang sekarang ini, ya dididik nggak mau, tapi dia nggak tahu, sedih kan itu kan. Dididik nggak mau, tapi dia tuh nggak tahu kan, sedih kan. Nah, maka kita mudah-mudahan diri kita ini yang terdidik, yang terpelajar, insya Allah makin ke depan makin cerdas pola pikir kita, makin benar tujuan kita. Jadi kita hidup ini tahu tujuan. Karena Isya sudah sampai, azan sudah mulai dikumandangkan, agak tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.